Halo jiwa-jiwa yang mantap, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya jiwa yang mantap. Kembali lagi dengan saya di Sakadang Channel. Dalam video kali ini kembali saya berbagi mengenai strategi trading. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan sebuah strategi yang dinamakan cinta ditolak, dukun pun bertindak. Baik, langsung saja kita buat strateginya. Saya menggunakan satu osilator. Di sini saya menggunakan RSI 14 ya. Sesuai dengan standar dan tidak saya rubah. Oke, seperti ini. Dan kemudian Bollinger Band ya, langsung tambahkan ke grafik dan saya tidak merubahnya, sesuai dengan standarnya saja. Baik, kenapa saya menamakan sebuah strategi cinta ditolak, dukun bertindak? Begini, untuk Bollinger Band terdiri dari 3 garis, yaitu up, mid, sama low ya, garis atas, tengah, dan garis bawah. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Begini, cara menggunakannya ketika si candlestick menyentuh garis up atau up band dan dalam catatan bahwa si market sedang tidak tren naik ataupun tren turun dan garis RSI sudah menyentuh poin 70 di garis merah, maka kita prediksi cintanya akan ditolak dan akan mengalami sebuah penurunan. Nah, di sini kita bisa open posisi turun selama 3 menit ya. Dan begitu pula sebaliknya ketika si garis Bollinger Band atau candlestick menyentuh lower band dan RSI menyentuh garis hijau poin 30, maka kita akan prediksi di sini akan mengalami pemantulan harga. Kita bisa open posisi naik selama 3 menit. Nah, di sini saya sarankan 3 menit ya, untuk menghindari terjadinya sliding. Oke, untuk strategi ini sebenarnya cukup akurat, cuman dalam catatan market sedang sideways ya, tidak sedang tren naik dan tidak sedang tren turun. Nah, di sini saya menggunakan strategi ini di GBP USD OTC. Kebetulan hari ini weekend, jadi market yang lain sedang tutup. Nah, sekalian saya menguji apakah strategi ini akurat juga di market OTC. Kalau kita lihat di grafik ya, di grafik sini di GBP USD OTC, ini market sedang sideways. Kalian bisa lihat ketika si candlestick menyentuh upband ya, dia mengalami penurunan ya, langsung memantul harganya. Marketnya sorry. Nah, di garis RSI juga ya, ketika si garis biru menyentuh garis poin 70 yang warna merah, dia memantul juga ya. Nah, di sini kita bisa open posisi selama 3 menit ya dengan sell ya. Nah, ini udah pasti profit, kalau kita lihat dari marketnya, ini market sedang sideways ya. Jadi balik lagi saya ingatkan, untuk melakukan sebuah strategi ini kita pastikan si market sedang tidak tren naik dan tidak tren turun ya. Dan ditambah sebuah candle sinyal ya, candle sinyal di mana si candle akan mengalami penurunan atau pembalikan harga ya, begitu juga sebaliknya. Nah, kita bisa lihat juga lagi di sini di grafik ketika si candlestick menyentuh upband di atas ya, dan juga si grafik menyentuh low band di bawah, dia mengalami pemantulan ya di sini karena market sedang sideways. Oke, nah di sini kita juga bisa nih, sebenarnya bisa kita open posisi ya, open posisi sell selama 3 menit. Cuma di sini saya telat ya, makanya saya nggak open posisi dulu. Oke, kita akan cari market lain. Oke, coba kita di USD JPY OTC.
marketnya sedikit ya, hari ini weekend, jadi yang lain tutup, kita coba yang seadanya aja. Oke. Nah ini sideways ya, ini sideways. Jadi si garis RSI dia tidak menembus poin 30 dan tidak menembus poin 70. Di sini kita bisa open posisi naik. Nah, oke, kita akan coba open posisi naik di sini ya. Sebentar. Oke. Kita masih menunggu sinyal candle konfirmasi ya. Baik, dan di sini saya sarankan open posisi itu selama 3 menit ya. 3 menit itu saya sarankan 3 menit. Oke, sebentar, dia belum menembus menyentuh titik support. Apakah dia akan terus ke bawah atau dia akan memantul? Di lower band ini sudah menembus ya, cuma di RSI-nya ini belum ya, tinggal satu candle lagi dia. Tinggal satu candle lagi. Oke, tunggu sebentar. Oke. Sinyalnya damai ya, adem. Dua empat, 23. Oke, 17, 16. Oke, ini satu candle terakhir. 6, 5, 4, 2, 1. Oke, nah di sini saya open posisi naik. Saya kurang bawah dikit ya. Oke, di sini saya open posisi karena dari segi tekanan dia tidak kuat turun, dan di sini sudah menyentuh titik support juga. Kalau kita lihat di periode sebelumnya. Oke, di sini saya open posisi naik selama 3 menit. Ya, di sini saya cuman open 1,46 ya. Maklum ya, saya hanyalah trader pemula dan saldo saya pun sedikit ya, tidak terlalu banyak, makanya saya open posisi ini ya. Seginilah, kalian bisa lihat saya seadanya di sini, tidak menutup-nutup ya. Jadi saya kembali lagi mengingatkan sambil kita menunggu apakah ini profit atau loss. Untuk trading pertama yang harus kita lakukan adalah jangan terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru untuk open posisi. Kita cari momen penting ya, momen golden moment ya. Baik lagi di strategi saya, cinta ditolak dukun pun bertindak, seperti ini ya. Ketika si grafik si candle menyentuh garis Bollinger Band ya, di luar Bollinger Band, dan si garis RSI menyentuh poin 30, dia tidak mampu ke bawah, dan di sini akan mengalami penolakan dan si market akan mengalami pemantulan ya. Di sini kita bisa lihat candlenya langsung naik ya, langsung terjun payung, langsung naik gunung ya, langsung naik gunung jadi tower. Nah, ini saya pastikan sih ini profit kayaknya ya. Saya pastikan ini profit. Oke, balik lagi di sini kita open posisi recehan ya, 1,46 aja, tidak ratusan, tidak ribuan ya. Di sini saya hanya berbagi kepada kalian, karena ketika kita berbagi apa yang sudah kita alami dan itu ada hasilnya, ya kita apa salahnya kita berbagi gitu ilmu kepada yang lain. Semoga ada manfaatnya, dan tentunya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
Oke, 25 detik lagi ya. 20 detik, 19. Oke, waduh. Langsung. Oke, di sini saya pastikan ini akan profit ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk sebuah strateginya Bollinger Band dan RSI 14. 2 1. Oke. Profit ya. Ini profit dan kita ucapkan alhamdulillah. Oke, coba kita cari cek market yang lain. Market yang lain, cari momen-momen USD CHF OTC ya. Oke, di sini dia sudah naik. Lagi naik. Kita ke Bitcoin. Duh, marketnya dikit, marketnya dikit, maklum lagi weekend. Di sini sedang sideways naik, tren naik, tapi sideways ya. Coba kita lihat dulu sebentar. Oke. Nah, di sini kita bisa perhatikan Bollinger Band sedang mengecil ya. Jadi ini kita bisa lihat dari Bollinger Band-nya sudah mengecil dan akan mengalami, apakah dia mengalami penerusan naik atau dia akan mengalami penurunan ya. Kalau dilihat ya di sini ketika si candlestick menyentuh atas Bollinger Band, dia memantul ya, mantul balik. Oke, coba kita open posisi di sini sell. Saya akan open posisi sell selama 3 menit di Bitcoin. Kita masih menunggu candle. Ayo. Dia mau naik tapi ditarik turun lagi ya ke bawah. Kita bisa perhatikan ya, dan sedikit agresif marketnya. Oke. Sabar aja ya, sabar. Trading itu santai, sabar, cari momen, jangan terlalu buru-buru. Karena ya resikonya ketika kita tergesa-gesa, terburu-buru, biasanya itu kita kurang tepat ya untuk open posisi. Makanya kita cari ya momen-momen jos lah ya. Oke, langsung kita open posisi sell selama 3 menit. Di sini di candlestick dia sudah menyentuh garis upband ya, dan tidak mampu untuk menembus garis atas Bollinger Band. Dan si RSI 14 nya dia sudah mau menyentuh poin 70. Wah, dia masih kuat naik cuy. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bisa perhatikan kembali. Oke, dari candlesticknya itu sudah menyentuh garis Bollinger Band atas dan tidak menembus ya. Maka saya prediksi dan saya analisis bahwa cintanya dia akan ditolak, makanya dia akan mengalami penolakan dan kembalikan harga ya, dia akan mengalami penurunan. Maka di sini kita bisa open posisi 3 menit. Saya sarankan 3 menit. Oke, apakah dia menembus RSI 14? Oke, ternyata dia turun ya. Ini turun. Dia tidak mampu menembus garis atas. Oke, ini terlalu cepat saya open posisi. Harusnya tadi di pucuk.
Baik, kita sambil menunggu di sini saya berbagi lagi ya, hanya berbagi dan semoga strategi ini pada intinya ada manfaatnya dan tentunya berguna buat kita semua. Oke, apakah dia naik, turun, naik, turun? Ya, kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun ya naik. Ya itulah semua market ya. Masih ya, oke. Alright, santai saja ya, ini kan cuma 1,46 dolar ya, tapi kalau kita open posisi 10 kali, kalau profit semua ya lumayan ya, bisa buat beli kopi serenceng kali ya, lebih ya, bisa beli rokok juga itu buat ngopi ya, ngopi, rokok, ngudut, ambil trading, mantap. 7, oke. Nah, oke. 3, 2, 1. Oh, sliding. Oh enggak. Oke, ternyata benar yang saya prediksi, market itu mengalami pembalik. Baik sobat yang berjiwa mantap, mungkin cukup sekian strategi yang bisa saya bagikan di trading kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya dan terima kasih.